Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Min sudah lama nggak petik buah manggis. Nggak petik buah manggis dahulu. Bab 3537 sampai bab 3540. 3 item lainnya semuanya dicatat dalam buku, jadi harus ada di sana. Tapi saya belum menemukannya. Memang ada. Selain itu, pembuluh darah spiritual juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Misalnya, pembuluh darah super spiritual di bawah gletser Antartika memiliki kualitas yang relatif tinggi. Itu tidak sebanding dengan divisi penindas iblis atau pembuluh darah spiritual yang menjadi sandaran kerajaan abadi untuk kelangsungan hidupnya. Bahkan tidak bisa disebut sebagai denyut nadi super spiritual. Benar saja, catatan mengatakan bahwa ada pembuluh darah spiritual di atas pembuluh darah super spiritual. Umumnya disebut urat naga, urat bumi, atau bahkan urat dewa. Hanya saja tidak ada seorang pun dari divisi penindas iblis yang pernah melihatnya. Tianxi dari divisi penekan iblis dikatakan telah menemukannya, dan dia juga pergi mencarinya, namun masih belum ada kabar. Tidak ada catatan khusus. Namun konon pembuluh darah spiritual tingkat tinggi yang ditemukan oleh Tianxi berada di dunia legendaris. Saya tidak tahu apa itu secara spesifik. Ye Junlin juga tidak menyangka ada begitu banyak pengetahuan dalam pembuluh darah spiritual. Dan dunia legendaris, dunia kecil, atau sesuatu seperti area luas di dunia kecil. Selanjutnya, dia fokus memeriksa pembuluh darah spiritual berukuran kecil dan menengah yang dicatat oleh divisi penekan iblis. Totalnya ada ratusan. Karena keberadaan pembuluh darah spiritual super ini, divisi Zenmo tidak terlalu mementingkan pengembangan pembuluh darah spiritual berukuran kecil dan menengah. Sebagian besar masih menunggu, karena itu tidak ada gunanya. Jika Anda tidak memiliki kekuatan untuk segera menyerap semua pembuluh darah spiritual, maka energi spiritual yang dipancarkan oleh pembuluh darah super spiritual sudah cukup untuk Anda gunakan. Oke, kalau begitu aku akan fokus pada pembuluh darah spiritual berukuran kecil dan menengah ini. Ye Junlin mencibir, kamu harus merahasiakan masalah ini. Tidak bisakah kamu mengungkapkan masalah ini kepada siapapun? Ye Junlin memberikan instruksi khusus sebelum pergi. Dimengerti, ini adalah masalah hidup dan mati, dan kita tidak boleh membiarkan orang luar mengetahuinya. Selanjutnya, Ye Junlin memimpin orang-orang untuk mencari pembuluh darah spiritual berukuran kecil dan menengah ini. Bagaimana jika Anda beruntung dan pihak lain menyerang pembuluh darah spiritual berukuran kecil dan menengah ini? Bukankah ini yang terjadi? Ye Junlin juga menebak. Jika Anda tidak menyerang pembuluh darah spiritual super, Anda hanya dapat menyerang pembuluh darah spiritual berukuran kecil dan menengah dalam waktu singkat. Tidak bagus. Ketika dia memimpin orang-orang ke jalur spiritual berukuran sedang, dia sedikit tercengang. Karena pembuluh darah spiritual berukuran sedang ini telah mengering. Ini telah sepenuhnya diserap oleh orang-orang, tidak ada yang tertinggal. Dan menilai dari sisa auranya, itu pasti telah diserap dalam beberapa waktu terakhir. Benar saja, tebakanku benar, alih-alih menyerang pembuluh darah spiritual super, lawan malah menyerang pembuluh darah spiritual berukuran kecil dan menengah. Meskipun ini bukan kelahiran kembali yang terjadi satu kali saja, namun akumulasinya juga mengerikan. Bagaimanapun, ini adalah nada spiritual. Sekecil apapun itu, aura yang dikandungnya cukup menakutkan. Teruslah mencari, aku merasa bisa bertemu dengannya. Ye Junlin melihat harapan. Dengan banyaknya pembuluh darah spiritual, mustahil lawan dapat menyerap semuanya dengan begitu cepat. Ada harapan, besar kemungkinan Anda masih bisa menjumpainya. Ye Junlin memimpin orang untuk melanjutkan pencarian. Benar saja, saya menemukan satu yang pembuluh darah spiritualnya telah habis, dan satu lagi yang baru saja terserap. Punya harapan, lebih penuh harapan, selama Anda menemukan urat spiritual yang belum habis, Anda pasti bisa menunggu orang tersebut. Tujuan mereka adalah untuk menyerap semua pembuluh darah spiritual.
Tidak ada seorang pun yang akan selamat. Selama Anda menemukan yang belum terserap, Anda bisa menunggu. Ye Junlin memikirkan strategi dan terus mencari. Ini sebenarnya sudah cukup lama. Sebagian besar pembuluh darah spiritual telah mengering. Ye Junlin mencari 60 atau 70 pembuluh darah spiritual berturut-turut dan semuanya seperti ini. Namun dia tidak putus asa. Teruslah mencari, pasti akan ada peluang. Seperti yang diharapkan, Ye Junlin mendapatkan sesuatu jika dia terus mencari sepanjang jalan. Di satu tempat, ditemukan pembuluh darah spiritual berukuran sedang yang belum terserap. Artinya jejak kaki pihak lain belum sampai di sini. Jika itu adalah nada spiritual kecil, pihak lain mungkin tidak datang. Tapi ini adalah nada spiritual berukuran sedang. Benar-benar kejutan, Ye Junlin menyimpulkan bahwa pihak lain pasti akan datang. Dia hanya bisa duduk dan menunggu. Ye Junlin berhenti mencari pembuluh darah spiritual lainnya. Tunggu saja di sini, pihak lain pasti akan datang. Ye Junlin sangat yakin akan hal ini. Prediksi Ye Junlin benar. Rencana Gong Qianqiu adalah menelan semua pembuluh darah spiritual. Tidak hanya pembuluh darah spiritual berukuran sedang yang tidak akan dilepaskan. Bahkan tidak ada pembuluh darah spiritual yang kecil. Dia masih melahapnya satu persatu. Hanya masalah waktu untuk mencapai pembuluh darah spiritual berukuran sedang yang dijaga oleh Ye Junlin. Ye Junlin benar menunggu. Suzaku dan yang lainnya juga menyelidiki dengan antusias. Kami mengumpulkan orang-orang satu demi satu yang terkait dengan Gong Qianqiu. Anda tidak akan tahu jika tidak memeriksanya, tetapi Anda akan terkejut jika memeriksanya. Ternyata banyak sekali pria yang dikendalikan oleh godaan emosional Gong Qianqiu. Lupakan paviliun barat, dia memiliki reputasi yang buruk, dan 80% pria tergoda olehnya. Namun setelah dilakukan penyelidikan, kami menemukan ada ratusan orang dari berbagai faksi yang terkait dengan Gong Qianqiu. Inilah yang mereka temukan. Pada akhirnya, ternyata jumlahnya mungkin lebih dari beberapa ribu. Hal utama yang mereka temukan selama pencarian adalah bahwa Gong Qianqiu terlalu pintar. Di antara sekian banyak pria, pria-pria ini bahkan tidak pernah bergandengan tangan dengannya, apalagi perkembangan lebih lanjut. Namun mereka semua rela melakukannya, bahkan mati saat ditipu oleh Gong Qianqiu. Semua orang di paviliun barat mengetahui reputasi Gong Qianqiu. Tapi hanya sedikit orang di faksi lain yang mengetahuinya. Orang-orang yang tertipu ini tidak mengenal satu sama lain sama sekali. Banyak orang bahkan berpikir bahwa Gong Qianqiu sangat polos. Bukankah keterampilan wanita ini terlalu pintar? Saya mengaguminya, saya sangat terkesan. Suzaku dan yang lainnya mendecakkan lidah mereka. Pantas saja Xiao Fenghui terjatuh. Cara ini sangat cerdik sehingga hanya sedikit orang yang bisa menolaknya. Terlebih lagi, pria yang dikendalikan emosi oleh Gong Qianqiu memiliki semua status dari tinggi hingga rendah. Bahkan ada banyak orang lanjut usia di antara mereka. Semuanya dikontrol ketat oleh Gong Qianqiu. Gong Qianqiu sangat kuat, apalagi Xiao Feng. Bahkan jika kita bertemu dengannya, dia akan jatuh, kecuali dia berada di level bos. Tidak ada yang akan acuh tak acuh. King Long dan yang lainnya menghela nafas. Tapi ada satu hal, tidak ada bukti nyata. Ini semua hanyalah rumor dan sejenisnya. Bahkan jika kita menemukan pria yang dikendalikan emosinya oleh Gong Qianqiu, tidak ada bukti. Terlebih lagi, kelompok orang ini sama sekali tidak mempercayai Suzaku dan yang lainnya. Anggap Gong Qianqiu itu suci, menjelek-jelekan Gong Qianqiu sama sekali tidak dapat diterima. Mereka tidak akan memberikan bukti spesifik, dan King Long dan yang lainnya menyimpulkan bahwa Gong Qianqiu adalah musuhnya. Maka semua orang yang ikut serta dalam keseluruhan perencanaan kejadian itu pasti mati. Tidak ada satupun yang tersisa. Lagi pula, mereka juga mendengar bahwa banyak orang dibunuh sebagai pengkhianat rumah Tianxi selama periode ini. Jika benar, mereka semua sudah mati. Gong Qianqiu lebih yakin masih hidup.
Karena Anda tidak dapat menemukan bukti apapun. Anda tidak bisa mengatakan bahwa saya ada hubungannya dengan dia. Jadi Anda curiga Gong Qianqiu adalah orang itu, bukan? Sekarang mereka juga sedang menyelidiki hubungan dan bukti antara orang mati dan Gong Qianqiu. Namun semakin mereka memeriksanya, semakin mereka merasa bahwa Gong Qianqiu itu mungkin. Mengesampingkan soal kekuatan, Gong Qianqiu memang memiliki kekuatan magis yang besar. Dalam hal mengendalikan emosi pria, dia memiliki semua informasi tentang divisi penindas iblis. Dimungkinkan juga untuk mengontrol informasi mereka melalui Xiao Feng. Jadi masuk akal untuk mendapat informasi yang baik setiap saat. Adapun soal kekuatan, mereka masih belum bisa memikirkannya untuk saat ini. Masih harus terus memeriksa, pasti ada petunjuknya. Mereka juga percaya diri dan selalu merasa telah memahami poin-poin penting. Selama ini, semua orang sibuk. Xiao Feng adalah satu-satunya yang berlatih. Dewa jahat awan api dan sejenisnya semuanya bekerja dengan Ye Junlin, dan keberadaan Ye Junlin saat ini tidak akan diungkapkan kepada Xiao Feng sama sekali. Dan Suzaku Qinglong dan yang lainnya juga melakukan sesuatu. Xiao Feng merasa terisolasi, dia tidak tahu apa-apa tentang situasi orang lain. Yang lain sengaja menghindarinya. Pada awalnya, dia berkonsentrasi pada latihan dan tidak memperhatikan apapun. Namun kemudian saya tidak sengaja menemukan bahwa tidak ada seorang pun di base camp. Sangat sedikit, hanya beberapa dari Anda. Sisanya tidak tahu kemana mereka pergi. Sejak saat itu, dia menyadari bahwa orang lain menghindarinya ketika mereka bertindak. Saat itulah dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun tidak ada yang mengatakan apapun, tapi semua orang mewaspadai dia. Dia sendiri bisa merasakannya dengan jelas. Zukue dan yang lainnya sengaja menghindarinya. Apakah karena Gong Qianqiu? Mereka mungkin percaya bahwa ada sesuatu yang salah dengan Gong Qianqiu, tetapi mereka tidak mengatakannya pada diri mereka sendiri. Sedemikian rupa sehingga mereka tidak memberitahu diri mereka sendiri tentang tindakan selanjutnya. Sang master menolak untuk mengungkapkan keberadaannya kepadanya. Dialah yang terisolasi di lapangan. Xiao Feng merasa sedikit tidak nyaman. Apakah kamu tidak melakukan kesalahan apapun? Mengapa semua orang seperti ini? Namun, Suzaku dan yang lainnya memutuskan bahwa ada yang salah dengan Gong Qianqiu. Iya, tujuannya sekarang adalah berlatih keras untuk mencapai keadaan yang layak bagi Gong Qianqiu dan membuatnya terkesan. Tapi dia tidak punya niat. Dia merasa sangat tidak nyaman ketika semua orang di sekitarnya seperti ini. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk berlatih? Namun dia tetap berhubungan dan mengamati selama beberapa hari tanpa mengetahui apa yang dilakukan orang lain. Tetapi semakin sering hal ini terjadi, semakin dia ingin tahu apa yang sedang dilakukan guru dan yang lainnya. Apa yang Suzaku dan yang lainnya lakukan pada hari ini? Xiao Feng akhirnya tidak tahan lagi. Dia pasti tahu apa yang sedang dilakukan guru dan yang lainnya. Terutama karena dia takut Gong Qianqiu akan terlacak dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Awalnya baik-baik saja, tetapi jika Gong Qianqiu dituduh secara salah atau bahkan dibunuh, itu akan merepotkan. Inilah yang tidak ingin dia lihat. Ini adalah masa sensitif dan rasanya semua orang sedang berperang. Jika tuannya pernah mengetahui tentang keberadaan orang seperti Gong Qianqiu, maka dia pasti akan mengambil tindakan terlebih dahulu. Bahkan dia sendiri tidak tahu bahwa Gong Qianqiu akan pergi saat itu. Karena itu, dia ingin mengontrol keberadaan guru dan yang lainnya serta mengetahui secara pasti apa yang mereka lakukan. Dia merasa nyaman, namun kini, semua orang sengaja menghindarinya. Bagaimana dia bisa mengetahui keberadaan tuannya? Benar, Junjun masih tinggal di base camp dan mengontrol segalanya. Dia pasti tahu di mana tuannya berada dan apa yang dilakukan Suzaku dan yang lainnya. Junjun sedang berlatih. Xiao Feng tiba-tiba tiba. Ada apa dengan kakak senior Xiao Feng? Kamu tidak terlihat baik.
Junjun bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiao Feng menghela nafas. Hei, Junjun, tahukah kamu, aku merasa semua orang telah meninggalkanku sekarang. Suzaku dan yang lainnya sengaja menghindariku, bahkan guru. Aku tidak tahu apa yang sedang dilakukan guru atau di mana dia sekarang. Xiao Feng menceritakan semua keluh kesahnya untuk merebut simpati Junjun. Meskipun Junjun kuat, dia berpikiran sederhana dan masih anak-anak. Dan dia juga sangat menghormati sesama senior seperti Xiao Feng. Dalam hatinya, orang-orang seperti Xiao Feng memiliki citra yang tinggi dan agung. Saya tidak akan memikirkan kemungkinan terburuknya. Kakak senior Xiao Feng, tolong jangan seperti ini. Bagaimana semua orang bisa mengisolasimu? Tidak mungkin. Junjun segera menasihati. Xiao Feng menghela nafas. Mengapa tidak? Sekarang saya bahkan tidak tahu di mana semua orang berada atau apa yang mereka lakukan. Saya tahu semua orang sibuk. Tetapi saya juga ingin melakukan bagian saya juga ingin menyelesaikan masalah guru. Sebagai akibatnya, aku bahkan tidak tahu di mana tuanku berada atau apa yang dia lakukan. Bukankah ini isolasi? Junjun tidak bisa mengetahui rencana Xiao Feng. Dia langsung berkata, kakak senior Xiao Feng, kami tidak mengucilkanmu. Aku langsung berkata beritahu ayahmu kemana dia pergi. Untuk membuktikan bahwa tidak ada hal seperti itu, Junjun segera berkata pada Xiao Feng, ayah sekarang sedang mencari yang besar, sedang dan kecil pembuluh darah spiritual dari divisi penindas iblis. Dia merasa pihak lain pasti akan menjadi lebih kuat dengan menyerap pembuluh darah spiritual milikku. Jika kamu melihat seseorang menggunakan pembuluh darah spiritual, mungkin itu orang yang kamu cari. Xiao Feng terkejut ketika Junjun mengatakan ini. Langsung menyerap pembuluh darah spiritual, bukankah ini terlalu menakutkan? Saya harap masalah ini tidak melibatkan Gong Qianqiu. Jika mereka terlibat, itu akan merepotkan. Di mana Suzaku dan yang lainnya? Xiao Feng bertanya. Bibi Zukue dan yang lainnya pergi mencari Dugu Xiao. Mereka pasti akan membalas dendam. Kali ini aku tidak tahan. Jadi aku pergi mencari Dugu Xiao dengan persetujuan ayahku. Kata Junjun, itu benar. Suzaku secara khusus menyetujuinya. Tujuannya adalah untuk menipu orang lain. Mereka tidak ingin ada yang tahu bahwa mereka pergi untuk menyelidiki Gong Qianqiu. Sangat bagus menggunakan alasan Dugu Xiao. Semua kecurigaan segera hilang. Bahkan Xiao Feng pun mempercayainya. Adik perempuan Junjun, kamu terus berlatih. Aku juga akan mempercepat latihanku. Aku akan mencoba membalas dendam ketika aku menemukan Dugu Xiao, daripada mengandalkan tuannya. Xiao Feng pergi, dan Junjun tidak punya terlalu banyak keraguan. Bagaimanapun, Xiao Feng sedang memikirkan mereka. Juga untuk dapat berpartisipasi dan berbagi beberapa tekanan. Xiao Feng pergi dan kebetulan bertemu Zukue dan yang lainnya yang telah kembali. Xiao Feng memandang mereka dan berkata langsung, saat kamu menemukan Dugu Xiao, beritahu aku sedang berlatih sekarang hanya untuk membalas dendam. Oke, tidak masalah, semua orang mengangguk. Baihu memandang Xiao Feng dan mau tidak mau berkata, ngomong-ngomong, Xiao Feng. Dia ingin mengatakan bahwa kamu benar-benar bisa pergi ke divisi penekan iblis untuk menyelidiki Gong Qianqiu. Anda akan memahami semuanya, namun melihat sorot mata orang lain, dia masih malu untuk mengatakannya. Ada apa dengan Baihu? Apakah ada masalah? Xiao Feng bertanya dengan ragu. Ada yang salah? Apakah mereka tahu sesuatu? Selanjutnya, fokus saja pada latihan. Jangan fokus pada wanita. Selain bos dan Junjun, kami semua mengandalkanmu untuk memimpin. Baihu segera mengganti topik pembicaraan. Xiao Feng tersenyum setelah mendengar ini. Benar, masa depanmu masih panjang. Masa depan tidak berhenti sampai di situ. Kamu sudah mendapatkan kekuatan. Wanita seperti apa yang kamu tidak perlu gantung diri di pohon. Kamu akan bertemu lebih banyak orang di masa depan. Wanita baik, hal-hal di depanmu ini bukanlah apa-apa.
Semua orang mengambil kesempatan untuk membujuk. Karena Anda tidak dapat mengingatkannya secara langsung, Anda harus menanamkan beberapa pemikiran pada Xiao Feng. Usahakan untuk menjauhkannya dari Gong Qianqiu sejauh mungkin. Oke, saya mengerti. Ye Junlin masih menjaga pembuluh darah spiritual berukuran sedang seperti biasanya. Hujan atau cerah, karena dia sangat yakin pihak lain pasti akan datang ke sini. Perasaan ini semakin kuat, dia pasti akan menunggu. Sisi lain, Gong Qianqiu dan Dugu Xiao melahap pembuluh darah spiritual kecil dan menengah satu persatu. Hampir semua yang ada di daftar telah dimakan. Tidak banyak pembuluh darah spiritual yang tersisa. Ada 2 pembuluh darah spiritual berukuran sedang lagi, ayo kita ke yang ini dulu. Gong Qianqiu memeriksa peta dan memilih pembuluh darah spiritual berukuran sedang yang terdekat. Secara kebetulan, pembuluh darah spiritual inilah yang dijaga Ye Junlin. Gong Qianqiu dan Dugu Xiao segera berangkat, tidak butuh waktu lama. Keduanya telah tiba dalam jangkauan pembuluh darah spiritual berukuran sedang. Saya sudah bisa merasakan fluktuasi kuat dalam pembuluh darah spiritual saya. Hah, oke. Seseorang datang, ekspresi Ye Junlin berubah. Saya tidak berharap seseorang benar-benar datang. Dia segera menyembunyikan aura orang lain. Bagaimanapun, kita tidak bisa membiarkan orang lain menemukannya. Dia merasakan orang lain dari kejauhan, 2 orang. Kekuatan seseorang tidaklah buruk, dan dia berusaha keras untuk menyembunyikan auranya, tetapi dia tetap merasakannya. Tapi nafas orang lain tidak jelas. Kita hanya bisa menilai apakah orang seperti itu ada, tapi kita tidak bisa menilai kekuatan spesifiknya. Jelas pihak lain juga menutupi auranya. Ikan besar telah mengambil umpannya. Merasakan serangan lawan selangkah demi selangkah, Ye Junlin langsung menjadi bersemangat. Bagaimanapun, kita harus menangkap bos besar ini. Bersambung.